Oke, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya, Puja Stuti. Terima kasih untuk teman-teman yang hingga saat ini masih konsisten join di dalam kelas saya. Kali ini kita masih membahas pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman kita yang sudah saya pilih secara random ya. Dan ini mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman lainnya. Sebelum kita mulai ke pertanyaan pertama, kembali saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa untuk mendapatkan sertifikat prakerja, teman-teman harus mengikuti kelas yang teman-teman pilih sampai akhir ya. Jadi teman-teman kalau tidak mengikuti kelas sampai akhir, otomatis sertifikatnya itu tidak akan keluar ya. Nah, kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam memberikan beberapa pertanyaan sehingga dapat kita jadikan sebagai materi pembahasan untuk kelas kita kali ini. Di video kali ini memang khusus untuk menjawab serta menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan pertama datangnya dari saudara Rafa. Bagaimana cara promosi bisnis bimbingan belajar? Seperti yang kita ketahui bahwa usaha bimbingan belajar ini merupakan jenis atau ragam bisnis yang cukup laris saat ini, terutama di masa di mana tuntutan pendidikan itu semakin tinggi. Bahkan sejak anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar itu sudah membutuhkan bimbingan belajar ya. Karena besarnya tingkat persaingan antar bisnis atau usaha bimbingan belajar ini, maka strategi promosi yang kuat serta menarik sangat penting di dalam hal memulai usaha bimbingan belajar. Karena bimbingan belajar termasuk dalam usaha jasa, maka perlu teman-teman garis bawahi, kita harus memastikan bahwa bukan hanya keunggulan dan layanan istimewa bisnis kita saja ya yang harus nampak di dalam promosi kita. Namun kita juga harus meyakinkan bahwa usaha kita ini merupakan layanan yang memang patut untuk dicoba. Nah, pada dasarnya konsep serta layanan dari sebuah usaha bimbingan belajar ini biasanya sudah pasti telah disusun pada tahap pembentukan ya dan pembangunan usaha, jadi di awal-awal ya. Namun bagaimana mempromosikannya agar tepat sasaran dan dapat menarik sebanyak mungkin calon pengguna jasa yang tertarik? Di sini saya akan membantu teman-teman menjelaskan apa saja tips-tips yang digunakan atau yang bisa teman-teman gunakan untuk promosi bisnis bimbingan belajar ini. Nah, jadi tips yang pertama, pastikan teman-teman sudah memperkirakan lokasi promosi yang tepat ya, karena usaha bimbingan belajar ini berkaitan dengan siswa sekolah serta para orang tua yang biasanya menjadi pihak penentu serta pemilih ya. Jadi yang memilih mau masuk ke bimbingan belajar mana itu kan biasanya orang tua ya, terutama untuk siswa-siswi yang masih ada di sekolah dasar. Mereka belum bisa menentukan, mereka belum bisa memutuskan mau di bimbingan belajar apa atau mau mengikuti kelas jenis apa gitu ya. Jadi di sini tentu saja usaha bimbingan belajar ini berkaitan dengan siswa di sekolah serta para orang tuanya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih tempat-tempat seperti lokasi yang dekat dengan sekolah. Boleh juga lakukan promosi itu di pusat perbelanjaan atau di perumahan. Nah, kemudian tips yang kedua, gunakan metode promosi yang sesuai. Jika memang perlu, teman-teman bisa mengkombinasikan beberapa bentuk strategi promosi. Teman-teman bisa memulai dengan menyebarkan brosur ya.
yang dibagikan di lingkungan sekolah atau tempat-tempat yang tadi sudah saya jelaskan ya, bisa di pusat perbelanjaan ataupun di perumahan. Teman-teman juga bisa memulai dengan menyebarkan brosur tersebut, tapi perlu diingat bahwa dalam kita menyebarkan brosur itu kita harus meminta izin terlebih dahulu. Apabila kita ingin menyebarkannya di pusat perbelanjaan, otomatis kita harus meminta izin kepada pihak yang memang berwenang menjaga atau mengelola pusat perbelanjaan tersebut ya. Nah, di pusat perbelanjaan ini kita juga bisa membangun stand, kemudian kita bagikan brosur ya. Nah, di stand itu nanti kita bisa menerima calon siswa serta orang tua siswa, apakah mereka ada pertanyaan atau ingin mengetahui secara offline ya. Jadi bisa kita jelaskan di situ, presentasi awal di situ bisa juga kita lakukan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat situs mengenai bimbingan belajar milik teman-teman ini, serta akun jejaring sosial khusus yang kita gunakan untuk interaksi langsung dengan customer atau calon customer yang tertarik. Jadi tidak selalu harus melalui WhatsApp, tidak selalu harus melalui chat, apalagi tidak selalu harus melalui telepon ya. Kemudian strategi yang ketiga, dalam memulai usaha bimbingan belajar, banyak usaha sejenis yang sejak awal telah berniat untuk menembus lingkungan sekolah dengan cara mengajukan proposal kerjasama atau izin untuk melakukan presentasi di dalam kelas. Di akhir presentasi, tetap teman-teman jangan lupa untuk membagikan brosur ke para murid. Dan pastikan bahwa presentasi Anda ini disajikan serta dibuat sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Kemudian tips yang keempat, masukkan iklan ke berbagai media seperti koran, iklan baris di jejaring sosial gitu, dari situs yang berkaitan dengan pendidikan ya. Juga boleh kita masukkan ke situs-situs family ya, seperti akun-akun keluarga gitu. Nah, saat ini memasang iklan di internet merupakan salah satu cara tercepat untuk menjangkau banyak calon pelanggan sekaligus dalam waktu yang singkat. Nah, jika teman-teman mengetahui adanya informasi jadwal pameran usaha atau pameran pendidikan, jangan ragu untuk segera booking tempat ya, atau memesan tempat dan mendirikan stand untuk mempromosikan usaha bimbingan belajar teman-teman ini. Jika teman-teman memiliki metode mengajar khusus yang telah teman-teman kembangkan sebagai bagian dari layanan untuk usaha bimbingan belajar teman-teman, silakan jadikan hal itu sebagai poin unggulan di dalam promosi yang akan teman-teman jalankan itu. Nah, saat membuka stand itu misalnya ya, sediakan beberapa meja juga kursi, kemudian berikan demonstrasi mengajar gratis ya secara singkat, misalkan hanya 10 sampai 15 menit ya. Dengan demikian, orang akan lebih dapat memahami keistimewaan apa yang kita tawarkan dibandingkan usaha bimbingan belajar sejenis lainnya. Promosi yang menarik dan memikat adalah salah satu kunci kesuksesan dalam memulai usaha bimbingan belajar. Namun, jangan lupa untuk selalu menyesuaikan antara promosi yang akan teman-teman lakukan dengan kenyataan pelayanan sebenarnya. Jangan sampai promosi kita sajikan atau kita berikan kelebihan-kelebihan, sementara kenyataannya tidak seperti itu ya. Pasti itu akan memberikan rasa kecewa terhadap customer. Selalu pastikan bahwa layanan usaha bimbingan belajar teman-teman ini benar-benar telah dirancang dengan baik, sehingga para murid beserta orang tua juga tidak kecewa dengan hasil pengajaran dari tutor yang ada di bimbingan belajar teman-teman ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan untuk saudara Rafa yang bagaimana cara promosi bisnis bimbingan belajar.
saya review lagi bahwa yang pertama, pastikan teman-teman sudah memperkirakan lokasi yang tepat untuk promosinya ya, karena bisnis bimbingan belajar berkaitan dengan siswa sekolah tadi ya, jadi harus memilih lokasi yang dekat dengan sekolah. Kemudian yang kedua, gunakan metode promosi yang tepat. Jadi kalau perlu teman-teman bisa mengkombinasikan beberapa bentuk strategi promosi, misalnya dengan membagikan brosur di lingkungan sekolah. Selain itu juga teman-teman bisa membuat situs mengenai bimbingan belajar dan akun jejaring sosial. Ya, jadi akun jejaring sosial ini usahakan tidak dicampur dengan akun jejaring sosial pribadi milik teman-teman, karena tetap harus ada privasinya ya. Nah, kemudian akun jejaring sosial sosial yang khusus ini nantinya bisa teman-teman gunakan untuk melakukan interaksi langsung dengan customer ataupun calon customer yang tertarik untuk menggunakan jasa bimbingan belajar milik teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, pasanglah iklan di berbagai media seperti di koran, ya, iklan di jejaring sosial atau situs yang berkaitan dengan sebuah pendidikan dan bisa juga di situs keluarga. Nah, kemudian yang keempat, jika teman-teman mengetahui jadwal mengenai pameran pendidikan dan bisnis ya, janganlah ragu untuk booking tempat dan mendirikan sebuah stand untuk mempromosikan bisnis bimbingan belajar milik teman-teman tersebut ya, karena pameran dengan tema pendidikan atau bisnis sangat cocok dengan sebagai media untuk mempromosikan bisnis bimbingan belajar tersebut. Kemudian yang terakhir, jika teman-teman memiliki metode mengajar yang khusus ya, dan sudah teman-teman kembangkan serta sudah teman-teman praktekkan sebagai bagian dari layanan untuk bisnis bimbingan belajar teman-teman tersebut, silakan jadikan hal tersebut sebagai poin unggulan dalam strategi promosi. Promosi yang menarik dan memikat adalah salah satu tips pemasaran untuk memulai bisnis bimbingan belajar. Namun, teman-teman juga jangan lupa untuk selalu menyesuaikan antara promosi yang teman-teman kerjakan dengan kenyataan pelayanan yang sesungguhnya. Selalu pastikan bahwa layanan untuk bisnis bimbingan belajar teman-teman tersebut benar-benar telah dirancang sedemikian rupa, sehingga para murid dan orang tua tidak kecewa dengan sistem pengajaran di tempat bimbingan belajar teman-teman. Nah, itu tadi tips atau cara bagaimana mempromosikan bisnis bimbingan belajar. Tapi dalam promosi ini perlu saya jelaskan bahwa ada dua metode, yaitu metode secara offline maupun metode secara online ya. Nanti di sesi selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat. Oke, pertanyaan yang kedua datangnya dari Saudari Arlin. Strategi apa yang digunakan untuk lembaga bimbingan belajar agar tetap bertahan di tengah gempuran pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 tentu saja sangat berdampak bagi sektor pendidikan yang harus mengubah seluruh sistem pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal yang menggunakan metode pembelajaran tatap muka. Sehingga bimbingan belajar sebagai salah satu cabang lembaga pendidikan juga harus mengubah metode pembelajaran menjadi sistem daring atau yang dikenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran daring yang terdapat pada lembaga pendidikan bimbingan belajar haruslah dirancang sedemikian rupa agar dapat memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh melalui internet tanpa harus tatap muka dengan guru atau tutornya. Bimbingan belajar yang menggunakan metode daring atau online dapat memberikan akses bagi siswa yang terhubung dengan koneksi internet.
agar dapat memperoleh layanan bantuan belajar yang efektif, efisien, serta interaktif dengan optimal. Siswa yang mengikuti bimbingan belajar dengan metode daring ini diharapkan agar tetap dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Selain itu, agar tetap dapat membantu para siswa lebih memahami materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru di sekolahnya masing-masing. Proses komunikasi yang dilakukan selama penggunaan atau selama bergabung di bimbingan belajar sistem daring ini, yaitu dengan menggunakan audio, boleh dengan menggunakan visual maupun keduanya gabungan ya, audio visual. Komunikasi yang dilakukan tersebut agar siswa dapat memahami penyampaian pesan yang diajarkan oleh tutor di bimbingan belajar tersebut. Nah, ada beberapa bimbingan belajar yang saat ini sudah beralih dari sistem pembelajaran secara offline atau tatap muka menjadi sistem pembelajaran secara online. Karena mengingat banyak di lembaga bimbingan belajar yang menerapkan sistem offline ini beralih ya. Jadi siswanya banyak atau yang malah yang keluar dari bimbingan belajar karena kekhawatiran dari orang tua ataupun dari si siswanya tersebut ya akibat dari pandemi ini. Jadi, strategi yang digunakan menurut saya yang paling efektif adalah perencanaan strategi komunikasi, yaitu dengan mengenal khalayak perusahaannya yang berbasis pada sistem sosiodemografik ya, serta juga aspek karakteristik dari perilaku customer tersebut. Pada aspek sosiodemografik tersebut dan aspek karakteristik pelaku masyarakat tersebut juga kita dapat melihat bahwa selain pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak bimbingan belajar yang menyusun atau membuat pesan dengan menarik perhatian pelanggan. Jadi bisa kita gunakan ya, menggunakan pesan singkat. Dan metode yang ditetapkan yaitu dengan membuat pelanggannya mengikuti strategi yang sudah ditetapkan pada bimbingan belajar milik teman-teman. Kemudian pengimplementasian strategi komunikasi yang dilakukan oleh beberapa bimbingan belajar ya, salah satunya dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penyampaian pesan tersebut dengan tujuan agar dapat menginformasikan kepada customer atau siswa terkait jasa yang ditawarkan dalam rangka mempertahankan loyalitas pelanggannya. Proses evaluasi yang dilakukan oleh beberapa bimbingan belajar yaitu dengan melakukan evaluasi manajemen yang dilakukan untuk mengevaluasi strategi komunikasi apa saja yang sudah diterapkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kekhususan strategi komunikasi dalam menginformasikan pelanggan atau customernya yaitu dengan menerapkan kebijakan terkait tutor yang bersedia untuk mengajarkan siswanya hingga materi yang dipelajari dapat dipahami secara keseluruhan. Pandemi COVID-19 ini menjadikan sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. Inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk menjembatani adanya halangan pembelajaran secara tatap muka menuju pembelajaran secara online atau daring. Pendidik harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif di era new normal seperti ini, sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar semua kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Hal itu pun sama-sama kita ketahui juga berlaku bagi lembaga-lembaga bimbingan belajar ataupun kursus. Nah, yang pertama,
dalam pembelajaran kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidik dalam proses interaksi edukatif. Dalam pelaksanaannya nanti, peserta didik akan membentuk kelompok belajar kecil dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini dikelompokkan dengan 3 cara, yaitu dengan dasar tugas-tugas khusus, kemudian yang kedua dinamika proses kelompok di antara anak didik, dan yang ketiga pembentukan kelompok belajar yang telah dilakukan oleh pendidik, yaitu kelompok kerja. Ya, ini berlaku di sekolah. Namun apabila di bimbingan belajar bisa kita terapkan dengan menggunakan metode tugas harian. Seperti yang sudah teman-teman terapkan, bahwa bimbingan belajar itu durasi belajarnya tidak sama dengan durasi belajar di sekolah formal. Nah, jadi tugas harian ini bisa teman-teman berikan kepada siswa sesuai dengan waktu mereka atau jadwal belajar mereka di bimbingan belajar. Kemudian pembelajaran secara online dalam bentuk jaringan. Metode seperti ini bisa digunakan oleh teman-teman, juga oleh peserta didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi serta menjalankannya dari rumah. Metode ini mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Saat ini, proses pembelajaran secara online atau yang dikenal dengan istilah e-learning harus dilakukan untuk meningkatkan standar mutu pendidikan dalam penyampaian pembelajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh, ya, secara jarak jauh. Maaf, ngeblank. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran secara online dapat juga menggunakan aplikasi virtual meeting secara online seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Sehingga metode ini aman bagi pendidik, juga aman bagi peserta didik. Dan tujuan pembelajarannya tercapai beberapa tujuan pembelajaran, ya. Namun perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman ingat bahwa pembelajaran secara jarak jauh atau pembelajaran online atau pembelajaran daring atau e-learning ini memiliki juga beberapa kelemahan. Ya, jadi selain strategi-strategi tadi yang sudah saya sampaikan, kembali lagi kepada bagaimana kemampuan kita untuk menyampaikan materi agar siswa dapat paham materi yang kita sampaikan meskipun tidak bertatap muka, ya, secara langsung, seperti itu. Selain metode e-learning atau metode online, ada juga kita bisa menggunakan pembelajaran secara blended, ya. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka secara langsung dapat dilakukan dengan online. Kombinasi strategi pembelajaran blended learning menggunakan 2 pendekatan, yaitu secara online dari tatap muka, juga secara online dan secara tatap muka. Kegiatan ini dapat dilakukan secara fleksibel, yaitu dapat dilakukan di mana saja, ya, dan kapan saja. Nah, secara etimologi di sini akan saya jelaskan sedikit bahwa istilah blended learning ini terdiri 2 kata, yaitu blended yang berarti campuran dan learning yaitu pembelajaran. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa blended learning itu adalah pola pencampuran dari berbagai pola lainnya dalam pembelajaran. Blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dan peserta didik.
Walaupun keduanya tidak berada di tempat yang sama, tetapi dapat memberikan feedback, bertanya, ataupun menjawab sesuai dengan real time-nya. Nah, ada 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blended learning. Ini saya ambil dari artikel ya yang ditulis oleh Kerman tahun 2002. Yang pertama adalah live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka. Hal ini dilakukan antara tutor dan peserta didik secara langsung secara online. Kegiatan dapat dilakukan melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Yang kedua kuncinya adalah self-paced, yaitu komunikasi dengan pembelajaran mandiri. Hal ini dilakukan oleh anak didik atau peserta didik di mana saja dengan menggunakan materi atau bahan ajar yang bersifat test-based maupun multimedia based seperti video, animasi, simulasi, gambar, audio, ataupun kombinasi dari kesemuanya itu. Nah, yang ketiga adalah collaboration, yaitu mengkombinasikan antara pendidik dan peserta didik yang keduanya bisa lintas sekolah ataupun kampus. Pendidik dapat meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman sejawat, antar peserta didik dan pendidik melalui bentuk-bentuk komunikasi secara online seperti chatroom, forum diskusi, virtual meeting, email, dan mobile phone. Hal ini untuk pendalaman materi, problem solving, maupun project based learning-nya. Nah, kemudian yang keempat adalah assessment, yaitu pendidik harus mampu mengkombinasikan jenis penilaian baik yang bersifat tes ataupun non-tes, atau tes yang bersifat autentik ya, jadi bentuknya portofolio. Kegiatan ini dilaksanakan secara online dan offline agar peserta didik mudah untuk mengetahui hasil penilaiannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah performance support materials, yaitu jika pendidik ingin mengkombinasikan antara tatap muka secara langsung atau online, harus mempersiapkan sumber daya untuk mendukung kegiatan tersebut. Seperti kita pakai LCMS ya, atau Learning Content Management System, di mana peserta didik dapat mengakses materi atau bahan ajarnya, kemudian ada daftar hadir, tugas secara berkala ya. Juga selain itu perlu diperhatikan bahwa aplikasi sistem ini terinstall dengan baik guna kelancaran dalam mendapat atau mencapai ya dari tujuan pembelajarannya tersebut ya. Jadi itu penjabaran singkat yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan dari rekan kita, bagaimana strategi mempertahankan bisnis kita ini di tengah masa pandemi seperti ini. Baik, pertanyaan yang ketiga datangnya dari Nabil. Cara menghadapi persaingan pasar pada bisnis bimbingan belajar ya. Berarti kita akan membahas tentang kompetitor ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menghadapi persaingan pasar, dan ini bisa teman-teman terapkan bukan hanya di bisnis bimbingan belajar saja ya, tapi di berbagai usaha yang mungkin nantinya akan teman-teman geluti. Sebelum membahas ke pertanyaan inti, kita akan mengenal dulu istilah strategi di dalam bisnis. Hal penting yang bisa dilakukan dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif hingga dapat menang dari kompetisi, menghadapi kompetitor ya tentunya. Sebaiknya kita memahami dulu tentang istilah strategi bisnis. Ini saya kutip dari artikel bahwa ada seorang profesor bisnis dari Harvard Business School yang bernama Michael Porter secara fundamental menjelaskan tentang strategi. Membagi strategi ini menjadi dua, yaitu melakukan hal yang pebisnis lain lakukan atau secara lebih hemat, dan melakukan hal yang pebisnis lain tidak bisa lakukan. Kedua hal tersebut menurut
Michael memiliki peluang yang besar untuk berhasil ketika diterapkan. Poin yang pertama berarti bersaing di aspek harga dengan kompetitor. Sementara poin yang kedua bisa saja lebih ekonomis ataupun malah lebih mahal. Pada intinya, menurut Michael, strategi adalah ketika sebuah perusahaan yang bisa meraih kesuksesan ketika memiliki posisi yang unik pada marketplace-nya. Kemudian Profesor Studi Manajemen McGill University Henry Mintzberg di Montreal, Kanada menjabarkan strategi dalam 5P, yaitu plan, play, partner, position, dan perspektif. Perbedaan yang mendasar antara kedua pandangan dalam menjabarkan strategi adalah pendekatan Michael terasa lebih kaku dan terencana, sedangkan pendekatan menurut Henry lebih memberikan ruang untuk belajar, untuk berubah, dan menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi pada bisnis. Ada 5 strategi yang efektif bisa diterapkan agar bisnis yang sedang digeluti ini dapat terus berkembang. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan atau growth strategy. Berarti secara konstan memperkenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan atau usaha apapun itu dituntut untuk memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar dapat terus kompetitif di industrinya. Jika tidak, pelanggan tentu saja akan lari ke produk kompetitor yang menawarkan teknologi yang lebih canggih. Tidak hanya pada perusahaan besar, UMKM juga dapat mengadopsi strategi bisnis pertumbuhan ini. Contohnya bisa teman-teman terapkan pada usaha bimbingan belajar milik teman-teman. Yang kedua adalah strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk ini adalah salah satu strategi dalam bisnis yang paling efektif untuk UMKM. Melalui strategi bisnis jenis ini, usaha yang teman-teman jalani dapat menggali secara strategis faktor-faktor pembeda produk dari jasa yang dimiliki oleh kompetitor atau pesaing kita. Nilai pembeda dalam strategi ini tidak harus selalu menjadikan perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk mengkapitalisasikannya. Diferensiasi produk dapat lahir dari bagaimana melakukan bisnis modelnya, bagaimana membuat produk atau jasanya, atau menerapkan pendekatan pada layanan. Dan semua itu tidak harus mengeluarkan biaya tambahan jika riset mendalam dilakukan secara cermat dan lebih strategis. Kemudian yang ketiga adalah strategi harga. Strategi harga di sini seringkali meliputi pemberlakuan harga produk atau jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor, terutama ketika ada di fase awal pengenalan produk atau jasa, ya, seperti promosi di awal kali kita membuka bisnis bimbingan belajar. Para pelaku UMKM dapat menggunakan strategi ini dan menjadikannya motor akselerasi pembalik modal produksi dan iklan yang mungkin telah dilakukan jika sukses diimplementasikan. Namun, jangan lupa memastikan bahwa teman-teman sudah benar-benar memiliki sesuatu yang spesial pada bisnis bimbingan belajar milik teman-teman tersebut. Nah, jika teman-teman berada di lingkungan pasar yang tidak banyak peminatnya atau bahkan hanya hanya teman-teman sendiri yang memiliki atau yang mendirikan bisnis bimbingan belajar, dalam artian tidak ada kompetitor, maka strategi ini bisa menjadi strategi yang efektif karena minimnya tingkat persaingan. Nah, kemudian yang keempat adalah strategi akuisisi. Para pebisnis yang memiliki modal yang cukup besar dapat menggunakan strategi bisnis akuisisi ini. Strategi bisnis akuisisi artinya membeli salah satu perusahaan atau lini produksi tambahan dari produk atau jasa yang sudah ada. Contohnya dengan sistem franchise. Keuntungan dari strategi ini adalah dengan modal yang besar,
maka sebuah perusahaan dapat lebih leluasa dalam menilai potensi bisnis perusahaan yang akan diakuisisi yang sesuai dengan visi perusahaan pemilik modalnya tersebut. Yang kelima adalah strategi konten. Di era digital yang semakin canggih ini, strategi konten merupakan strategi bisnis efektif yang wajib dikembangkan secara matang dan diimplementasikan dengan benar. Ketika bisnis teman-teman menggunakan strategi seperti ini, maka konten akan bekerja dengan efisien. Hal ini karena konten yang dikembangkan akan menjadi lebih spesifik lagi. Strategi konten ini setidaknya akan melibatkan pengembangan konten dalam hal blog, email, marketing ya, atau aktivasi media sosial yang relevan bagi bisnis teman-teman. Salah satu aspek yang terpenting dari strategi ini adalah jangan hanya memproduksi dan mendistribusikan konten saja. Namun, teman-teman juga harus responsif terhadap setiap interaksi yang terjadi dari setiap konten tersebut. Seperti pertanyaan dari pemirsa atau pertanyaan dari penikmat konten-konten kita tersebut ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menghadapi persaingan bisnisnya? Setelah kita mengetahui strategi pemasaran dan strategi bagaimana kita mengantisipasi kompetisi dalam menghadapi kompetitor, maka selanjutnya adalah bagaimana menghadapi persaingan bisnis. Yang pertama, menawarkan harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan dari produk atau jasa bisnis teman-teman tidak jauh dari harga kompetitor. Harga jasa yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran tentu akan sulit dalam mengembangkan bisnis yang teman-teman kelola. Kecuali bisnis yang teman-teman bangun memiliki target pasar kalangan menengah ke atas. Nah, dengan dukungan fasilitas yang mewah dan fasilitas lain sebagainya, pengelolaan stok juga pengelolaan pelayanan yang baik ya tentu saja, dengan sistem-sistem pengajaran yang baik serta sistem pengajaran yang sesuai dengan apa yang sudah kita tawarkan di tahap promosi tadi, tentu akan mengurangi tingkat kekecewaan dari siswa atau orang tua siswanya. Kemudian yang kedua adalah jangan menjatuhkan kompetitor. Meskipun pada tahap ini kita sedang bersaing atau sedang menghadapi kompetitor di dalam kompetisi, jangan sampai membuat statement atau mengeluarkan pendapat yang akan menjatuhkan kompetitor. Jika seorang siswa atau orang tua siswa memancing teman-teman untuk mengungkapkan kejelekan dari kompetitor teman-teman, usahakan jangan ikut menjawab. Jawablah dengan ucapan yang sopan, asalkan jangan juga terkesan kita itu cuek dengan pertanyaan dari orang tua atau siswanya tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan persaingan bisnis. Mulai dari membuat SOP, pelayanan dan juga memberikan training ke seluruh tutor. Ya, minta tutor untuk melayani siswa dengan baik, memberikan pengajaran dengan maksimal ya. Kemudian juga jangan lupa dari kepribadian kita, attitude kita ya, mulai dari senyum, kemudian akhiri juga dengan senyum kembali dan sebagainya ya. Jadi harus kita persiapkan juga mental dan bagaimana attitude kita terhadap orang tua juga siswanya tersebut. Yang keempat adalah perluas target pasar. Pentingnya memperluas pasar seperti menambahkan jenis produk dengan perencanaan target pasar yang baru. Ya, sebagai contoh, jika selama ini target teman-teman ini hanya siswa SD, kemudian bisa teman-teman tambah lagi pangsanya menjadi tingkat SMP, SMA, atau bahkan umum. Nah, yang kelima adalah melakukan promosi yang tepat. Sebelum memilih jenis promosi untuk bisnis bimbingan belajar teman-teman ini, jangan lupa lakukan riset terhadap para kompetitor terlebih dahulu. Setelah memahami berbagai strategi bisnis yang efektif, teman-teman tidak perlu ragu untuk menjalankan dan mengelola bisnis bimbingan belajar.
Dengan strategi yang tepat, dapat dipastikan bahwa bisnis bimbingan belajar yang sedang teman-teman geluti atau yang akan teman-teman dirikan akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Itu yang seperti kita inginkan bersama ya. Nah, kemudian jadi perlu teman-teman ingat, persaingan bisnis tidak dapat kita hindari. Ya, seunik apapun produk atau jasa yang teman-teman jual, teman-teman akan tetap menemukan kompetitor yang serupa dengan bisnis atau dengan ciri khas bimbingan belajar yang teman-teman miliki. Disinilah ujian dari kesuksesan strategi bisnis teman-teman. Kita harus bisa menyikapi persaingan ini secara bijak tentunya ya. Sebetulnya, persaingan bisnis dapat memberikan kita banyak manfaat. Teman-teman semakin terdorong untuk meningkatkan produktivitas. Nah, keuntungan dari persaingan bisnis dilihat dari berbagai sisi ya. Yang pertama dari harganya. Perusahaan akan berkompetisi untuk menjual jasa atau layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian dari segi pilihan, perusahaan akan meningkatkan ragam produk atau layanan yang mereka tawarkan seperti menambah jenis kelas, menambah strategi atau metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Agar pelanggan atau siswa dapat mendapatkan pilihan yang lebih banyak dibandingkan yang ada di kompetitor. Kemudian dari segi kualitas, perusahaan tentu akan meningkatkan kualitas dari pelayanannya agar dapat bertahan dan mendapatkan pelanggan atau siswa yang baru. Sayangnya, ketika persaingan bisnis ini semakin meningkat, menawarkan produk yang unik dan berbeda tidak bisa menyelamatkan kita. Hal tersebut tidak akan cukup meyakinkan customer atau siswa dan orang tua siswa untuk mengikuti bimbingan belajar milik kita. Jika teman-teman sudah benar-benar ingin menonjol di persaingan ini, teman-teman harus memasuki ranah yang sulit tertembus oleh kompetitor teman-teman. Strategi ini mungkin terdengar lebih sulit. Namun, jika kita memang menawarkan jasa yang berkualitas, tentunya kita tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa mengandalkan berbagai software pemasaran otomatis yang bisa teman-teman beli ataupun bisa teman-teman download secara langsung, ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui kehebatan kompetitor? Karena memang dalam persaingan, dalam bersaing ya, menghadapi persaingan pasar, kita juga harus mengetahui atau mencari tahu apa sih kehebatan dari kompetitor bisnis kita ini. Beberapa pebisnis sering mengklaim perusahaan mereka berbeda dari yang lain atau tidak ada tandingannya. Tetapi pendekatan semacam ini memiliki konsekuensi yang serius dan akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis teman-teman. Memposisikan perusahaan kita di persaingan bisnis tidak cukup hanya dengan mengetahui siapa-siapa saja kompetitor teman-teman. Kita juga harus mencari tahu apa saja keunggulan mereka. Nah, setelah kita mengidentifikasi kelebihan terbesar dari usaha bimbingan belajar milik kita, kemudian memahami hal-hal yang dapat teman-teman lakukan lebih baik daripada kompetitor, itu sangatlah penting. Kita dapat mengetahui apa yang menjadikan kompetitor milik atau apa yang menjadikan usaha kita ini berbeda, ya. Kemudian cari tahu apa yang sekiranya menarik perhatian siswa. Teman-teman jangan terjebak dalam mindset menjadi yang terbaik untuk mengidentifikasikan hal-hal yang menarik di usaha bimbingan belajar kita. Tetapi carilah bagian yang selama ini memang benar teman-teman geluti ya, lalu buat listnya. Setelah teman-teman buat listnya, kemudian teman-teman dapat mengambil kesimpulan, kemudian melakukan atau menentukan langkah selanjutnya, gitu ya. Kemudian fokuskan target penjualan. Ketika memposisikan bisnis Anda di persaingan bisnis, teman-teman juga harus melakukannya dengan sedemikian rupa.
hingga menarik perhatian para calon customer atau calon siswa. Jika teman-teman fokus pada banyaknya target pasar, bisa jadi pesan yang kita sampaikan menjadi terlalu general atau tidak menyasar ke kelompok manapun. Bukannya memenangkan kompetisi, usaha bimbingan belajar milik teman-teman akan malah terlupakan. Oleh karena itu, tentukanlah kemana produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Dan jangan lupa siapa target atau audiens dari kompetitor teman-teman itu. Mengetahui siapa saja yang kompetisi atau yang berperan sebagai kompetitor. Nah, kemudian juga berusaha untuk meraih serta dapat membuat teman-teman usaha teman-teman ini lebih menarik dengan skala dan dengan metode pengajaran yang berbeda tentunya. Nah, selanjutnya prioritaskan kelebihan yang dibutuhkan pelanggan. Langkah akhir ini bisa dilakukan dalam menghadapi persaingan bisnis. Ya, tentunya dengan mencari keunggulan yang dimiliki perusahaan tadi. Jika area dengan dua kriteria ini teman-teman maksimalkan, maka sudah pasti kita dapat memposisikan bisnis kita ini di tempat yang strategis. Kita juga membutuhkan informasi kompetitor untuk menemukan jenis atau menemukan kelemahan dari si kompetitornya itu. Identifikasi area-area atau kelemahan-kelemahan tersebut dan kita akan mendapatkan keuntungan maksimal dari target pasar dengan memberikan keunggulan dari kelemahan si kompetitornya ini. Persaingan bisnis merupakan hal yang wajar dan pertanda bahwa pasar atau usaha yang kita jalani ini cukup banyak peminatnya. Tetapi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, kita harus lebih mengesankan bahwa usaha bimbingan belajar milik kita ini adalah usaha yang lebih unggul dibandingkan dari usaha milik kompetitor. Nah, demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara menghadapi persaingan pasar pada bisnis bimbingan belajar ya. Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menentukan segmentasi pasar untuk usaha bimbingan belajar, juga untuk usaha lainnya? Ini datangnya dari Meva. Oke, akan saya coba jawab. Sebelumnya, apa itu segmentasi pasar dan kenapa strategi ini bisa mengefisiensikan kinerja marketing kita? Bagaimana cara menentukan strategi yang tepat dalam melakukan segmentasi pasar? Akan saya jelaskan secara perlahan dan semoga bisa teman-teman pahami ya. Di sini saya mau mengambil ibarat seorang atlet pemanah. Sebuah bisnis yang sukses pasti bisa menentukan target pasar yang tepat. Seorang pemanah sudah pasti tahu seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencapai sasarannya. Ya, bila targetnya dekat, berarti tidak perlu menarik anak panah terlalu jauh sehingga tenaga yang terbuang atau yang keluar pun tidak terbuang sia-sia. Tetapi jika targetnya jauh, pastinya membutuhkan tenaga yang lebih besar agar mencapai sasarannya tersebut. Untuk itulah diperlukan yang namanya segmentasi pasar sesuai target. Nah, sayangnya di Indonesia ini masih banyak para pebisnis yang belum mengetahui secara pasti segmentasi pasar dari produk atau jasanya. Semua jasa yang dimiliki dianggap sama, bisa untuk semua kalangan. Akibatnya, bisnis berjalan kurang fokus dan tidak memiliki target utama yang dituju. Sehingga sumber daya yang dimiliki malah terbuang sia-sia. Hal demikianlah yang berbahaya dalam bisnis, karena bisa mematikan bisnis secara perlahan. Padahal, melakukan riset untuk menemukan segmentasi pasar merupakan hal yang sangat penting agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Ketika segmen pasar sudah berhasil ditemukan, proses pemasaran produk akan menjadi lebih mudah dan lebih lancar.
Tentu saja hal ini akan berpengaruh ke proses penjualan atau pelayanan jasanya tersebut. Segmentasi pasar yang tepat akan membuat produk lebih cepat terjual atau layanan dari jasa bimbingan belajar yang kita tawarkan ini akan lebih banyak diminati oleh siswa. Kemudian, segmentasi pasar tadi dikerucutkan lagi menjadi kelas-kelas yang akan kita bangun atau yang akan kita sediakan di bimbingan belajar kita ini. Yang pertama, apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar atau market segmentation adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan, karakteristik, perilaku berbeda atau heterogen yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya ya, dan menjadi sasaran pasaran dengan strategi tersendiri. Jadi segmentasi pasar adalah salah satu strategi dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan dari pelanggannya. Nah, untuk bisnis bimbingan belajar, segmentasi pasar bisa diartikan sebagai strategi pemasaran untuk mengenal minat, bakat, serta kelas juga yang didasarkan atas kebutuhan dari siswa-siswi tersebut. Nah, tujuan utama dari segmentasi pasar ini adalah membuat proses pemasarannya lebih terarah. Karena apabila kita sudah mengetahui segmentasi pasar dari bisnis bimbingan belajar kita ini, tentu kita akan lebih mudah mencapai pangsa pasar yang akan kita tuju atau target dari pemasarannya itu. Apakah targetnya ini hanya kalangan SD atau bisa ke kalangan umum, ya. Tujuan utama pengelompokan pasar adalah untuk membagi pasar yang masih sangat luas menjadi beberapa pasar atau beberapa pangsa pasar yang bersifat homogen. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam membedakan jenis-jenis pelayanannya, di mana minat dan selera dari customer sangat beragam dan akan terus berkembang. Dengan mengelompokkan konsumen yang bersifat homogen, maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan minat dari siswanya tersebut. Kemudian yang kedua, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Dengan melakukan market segmentation, maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan segmentasinya. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran menjadi lebih terarah, termasuk dalam menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Dengan adanya pengelompokan pasar, maka suatu bisnis dapat mengarahkan dana dan usahanya ke dalam market yang potensial dan lebih menguntungkan. Yang keempat, lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Dengan begitu, suatu bisnis dapat mempelajari dan meniru strategi pemasaran kompetitor sehingga dapat merebut perhatian konsumen. Yang kelima, tentunya lebih mudah dalam mengevaluasi target dan rencana bisnisnya. Segmentasi pasar ini dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi ada beberapa manfaat yang ingin didapatkan oleh suatu bisnis. Yang pertama antara lain dapat merencanakan produk atau pelayanan dengan lebih baik sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua dapat menentukan cara promosi yang paling tepat. Yang ketiga dapat menyalurkan modal ataupun usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan bisnis tersebut. Yang keempat, penjual atau kita sebagai pebisnis akan berada pada posisi yang cukup baik guna mengarahkan dan membandingkan kesempatan atau harapan dalam pemasaran sehingga mampu mempelajari setiap segmen tersebut. Yang kelima,
kita dapat memberikan wawasan kita untuk menanggapi usaha pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat. Yang keenam, dapat memilih media iklan yang baik dan menemukan bagaimana cara mengalokasikan dengan baik. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi bisnis nantinya. Yang kedelapan, segmentasi pasar sebagai pembanding di pasaran dan juga kompetitor yang sama. Yang kesembilan, dapat memberikan strategi komunikasi yang lebih baik dan lebih efektif lagi. Selanjutnya adalah jenis-jenis segmentasi pasar. Sebelum memasarkan produk pada bisnis yang akan kita jalankan, ada baiknya kita perlu mengetahui jenis-jenis segmentasi pasar yang ada saat ini. Yang pertama adalah segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya, jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen sehingga penjualan atau pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Yang kedua adalah segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini bisa diterapkan. Sebagai contoh adalah jasa fotografi. Jasa fotografi akan laku saat musim wisuda, kemudian mendekati Idul Fitri, kemudian pernikahan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah segmentasi pasar. Dengan menggunakan segmentasi harga, dengan menggunakan segmentasi harga, teman-teman dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon siswanya. Ada yang mampu dengan membayar iuran lebih tinggi, ada juga yang hanya mampu membayar iuran lebih rendah. Kemudian yang keempat adalah demografi. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi ini. Nah, tapi untuk bisnis bimbingan belajar biasanya faktor demografis ini tidak terlalu dominan ya. Nah, kemudian behavior atau perilaku dari si calon siswanya ini sendiri itu juga akan mempengaruhi segmentasi pasaran ya. Nah, setelah kita memahami apa itu segmentasi pasar dan jenis-jenisnya, selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan segmentasi pasar, seperti pertanyaan inti tadi ya. Langkah dalam menentukan segmentasi pasar ini akan saya jelaskan secara global atau secara garis besarnya. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian berupa survei. Juga bisa dilakukan dengan diskusi atau juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah analisis. Setelah semua data didapat, teman-teman dapat mengolah data tersebut dan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasarannya. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan. Tahap ini adalah teman-teman mengelompokkan hasil dari analisis, dan pada tahap ini juga hasilnya akan terfilterisasi ya, atau dapat tersaring. Manakah pelayanan yang sesuai dan juga mana pelayanan pasaran yang tidak sesuai. Nah, dalam menentukan segmentasi pasar, ada juga tahapan yang lebih detail lagi. Yang pertama, menentukan target pasar. Cara menentukan targetnya adalah tergantung dengan kebutuhan bisnis apa yang teman-teman jalankan. Apabila bisnis yang teman-teman jalankan ini memang sesuai ya, maksudnya adalah bisnis bimbingan belajar, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah new consumer.
menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga kita perlu mencari konsumen baru. Yang kedua adalah focus consumer. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah Anda miliki, namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan atau membuka cabang bimbingan belajar. Yang ketiga adalah support customer. Konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk Anda. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen. Ya, mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen atau calon siswa, lalu sesuaikan dengan jenis kelas yang ada di bimbingan belajar kita ini. Untuk mendapatkan informasinya, teman-teman bisa bertanya langsung kepada calon peserta didiknya atau dengan melakukan serangkaian tes pelayanan. Jika teman-teman telah mengetahui masalah konsumennya, teman-teman dapat melakukan klasifikasi keinginan, klasifikasi kebutuhan, dan juga masalah konsumen. Hal ini berguna untuk acuan dalam membuat roadmap strategi bisnis dan juga evaluasi produknya. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Selanjutnya, kita dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Teman-teman juga dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, baik itu keadaan sebelum maupun sesudah menggunakan produk, atau sebelum mengikuti kelas dan sesudah mengikuti kelas, dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang keempat, olah dan analisis data. Selanjutnya, teman-teman dapat mengolah semua data terkait konsumen yang telah Anda amati. Pada tahap ini, kita akan mengetahui peluang produk yang kita tawarkan kepada siswa. Juga, analisis ini berfungsi untuk acuan dalam menentukan strategi dalam menyusun kelas dan juga pemasarannya nantinya ya. Kemudian yang kelima, tentukan strategi pemasaran produknya. Yang keenam adalah evaluasi respon pasar ya. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan income yang baik, teman-teman perlu tahu respon dari siswa tersebut, terutama mengenai kekurangan dan kelebihan dari pelayanan yang teman-teman berikan. Catat semua pendapat mereka. Kemudian apabila ada yang kurang bisa diperbaiki, dan apabila ada kelebihan bisa dipertahankan ya, seperti itu. Pertanyaan kelima datangnya dari Wahdan. Bagaimana agar sukses bisnis bimbingan belajar online dari rumah? Ya, dalam dunia bisnis dan marketing digital, penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat untuk kita yang bergerak di sektor penjualan produk secara nyata. Penggunaan teknologi pun dapat dikembangkan untuk teman-teman yang memiliki kemampuan berupa jasa. Nah, seperti yang kita ketahui, peranan teknologi sudah merambah ke banyak aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Zaman dahulu, pendidikan terasa sangat mahal dan sulit untuk diakses oleh banyak masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah pinggiran. Kehadiran teknologi di bidang pendidikan terasa sebagai solusi terbaik untuk memberikan fasilitas pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk teman-teman yang memiliki minat dan bakat di bidang pendidikan sebagai tenaga pengajar, maka inilah kesempatan teman-teman untuk mulai mengembangkan perusahaan jasa, khususnya bimbingan online terbaik. Industri bimbingan belajar dapat dibuat dengan mudah dari rumah masing-masing. Nah, sebelumnya kita harus tahu kenapa kita harus berbisnis bimbingan online. Tak sedikit siswa-siswi yang merasa perlu untuk memperdalam materi pembelajarannya di sekolah, di bimbel atau bimbingan belajar. Jasa bimbingan belajar di masyarakat memang tidak akan pernah ada habisnya. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat, baik dalam ataupun luar negeri. Besarnya potensi dari bimbel kini semakin dioptimalkan dengan kehadiran teknologi digital. Jika dulu para siswa harus mendatangi tempat bimbingan belajar sepulang sekolah untuk belajar,
Kini semua orang dapat belajar dari rumah masing-masing dan untuk waktunya kapan saja. Dikendaki oleh siswa-siswi melalui aplikasi bimbingan belajar online, atau kita bisa membuka kelas bimbingan belajar online. Apa itu bimbingan belajar online? Bimbingan belajar online adalah sebuah tempat les kursus atau belajar secara khusus yang dilakukan via daring. Seperti sekarang ini sudah banyak aplikasi yang bisa teman-teman jadikan referensi atau contoh ya. Seperti Ruang Guru, Genius, Kuiper ya, dan lain sebagainya. Setiap bimbingan belajar online berkembang menggunakan aplikasi dan websitenya masing-masing, sehingga dapat menjangkau lebih banyak siswa dari seluruh wilayah Indonesia tanpa perlu khawatir terbatas sekat ruang dan waktu. Bimbingan belajar online pun memiliki harga yang lebih murah dibandingkan bimbel tradisional. Usaha bimbel online memang terkenal sebagai salah satu bentuk perusahaan jasa yang sangat murah meriah. Hal ini dikarenakan segala aktivitas dan kebutuhan dalam mengajar siswa terfasilitasi dalam bentuk online berupa aplikasi atau website. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi memikirkan biaya sewa gedung atau pembelian dan perawatan dari alat-alat belajar mengajar di kelas. Sistem promosi bimbingan belajar online pun sangat mudah. Cukup menggunakan website atau media sosial yang kini juga banyak digunakan oleh para orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Belajar dengan bimbingan online terasa sangat praktis, di mana perkembangan teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran secara komunikatif dan interaktif via video chat atau live chat room. Dengan mengembangkan sebuah bimbingan belajar online saat ini, maka kita bisa meraih keuntungan yang besar. Namun, bagaimana cara untuk mendirikan sebuah bimbingan online yang menarik? Oke. Pedoman lengkap dalam mendirikan bimbingan online terbaik ya. Jadi kita telah mendapatkan gambaran umum nih tadi ya mengenai poin penting dari mendirikan bimbingan online sebagai salah satu jenis perusahaan jasa terbaru saat ini. Untuk teman-teman yang mempunyai passion, minat dan bakat di bidang mengajar, menurut saya jangan sia-siakan kemampuan teman-teman dengan mendirikan usaha bimbingan belajar online sekarang juga. Khususnya sampai saat ini ada banyak orang yang akan selalu membutuhkan jasa bimbingan belajar lebih mendalam. Seperti siswa-siswi yang hendak menghadapi ujian akhir sekolah atau menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Membuka usaha bimbel online pun sesungguhnya sangat mudah dan murah meriah. Melakukan riset pasar. Apapun jenis usahanya, maka kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Begitu pula saat hendak mendirikan sebuah bimbel online. Riset pasar untuk bimbel online lebih difokuskan untuk mencari tahu mata pelajaran yang teman-teman kuasai, serta mata pelajaran yang masih sering menjadi momok kesulitan bagi para siswa. Selain itu, kita bisa mencari tahu bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan tenaga pengajar tambahan jika pasar bimbingan belajar online di tempat kita ini sudah sangat ketat. Cari tahu bagaimana inovasi terbaik agar usaha yang teman-teman jalani ini dapat berkompetisi dengan para kompetitor. Kemudian memiliki website resmi ya. Jika teman-teman belum memiliki modal yang banyak untuk mengembangkan sebuah aplikasi belajar khusus